Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jahrotunisa, NIM 19 14 10 182, jurusan Ekonomi Syariah, kelas E semester 6, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya di sini akan menjelaskan terkait perencanaan strategik manajemen sumber daya insani sebagai tugas ujian tengah semester Manajemen Sumber Daya Insani dengan dosen pengampu Dr. Haji Saiful Bahri SAG MM CH CM. Tolong simak ya teman-teman. Pengertian sumber daya insani. Manajemen sumber daya insani merupakan bidang dari manajemen pada umumnya yang meliputi segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Proses ini dapat dalam bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian. Karena sumber daya insani dianggap semakin penting perannya dalam pencapaian tujuan perusahaan, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang sumber daya insani dikumpulkan secara sistematis. Maka manajemen mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya memanage atau mengelola sumber daya manusia dengan baik. Perencanaan sumber daya insani. A. Penilaian sekarang antara lain. Yang pertama ada analisis pekerjaan, yang kedua deskripsi pekerjaan atau deskripsi jabatan, yang ketiga spesifikasi jabatan. B. Memenuhi kebutuhan sumber daya insani di masa depan. Kebutuhan akan sumber daya insani di masa depan bisa ditentukan oleh sasaran dan strategi organisasi. Permintaan akan karyawan merupakan hasil dari permintaan akan jasa atau produk organisasi itu. C. Perekrutan dan pengurangan. Perekrutan adalah proses mencari, mengidentifikasi, dan menarik para calon yang berkembang. Pengurangan adalah sejumlah teknik untuk mengurang pasokan tenaga kerja di dalam organisasi. Seleksi adalah proses penyaringan pelamar kerja untuk memastikan bahwa kandidat yang paling layak yang akan dipekerjakan. D. Keabsahan dan keandalan. Pandangan Maha Kuasa, validitas, hubungan yang dapat dibuktikan yang muncul antara perangkat seleksi dan sejumlah kriteria kinerja yang relevan. Keandalan adalah kemampuan perangkat yang mengukur hal yang sama secara konsisten. E. Jenis alat seleksi rekrutmen tenaga kerja. Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, organisasi, atau perusahaan. Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang terdapat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Tahap awal yang perlu dilakukan setelah menerima berkas lamaran adalah melihat daftar riwayat hidup dari CV milik pelamar. Jenis-jenis seleksi. Jenis alat seleksi antara lain, yang pertama ada formulir lamaran, yang kedua ada ujian tertulis, yang ketiga ada ujian simulasi kinerja, yang keempat wawancara, yang kelima penyelidikan latar, yang keenam pemeriksaan jasmani. Langkah-langkah perencanaan. Langkah-langkah perencanaan yang pertama yaitu mendefinisikan filosofi perusahaan. Langkah pertama, pertanyaan mendasar yang berhubungan dengan bentuk bisnis sangat ditekankan, termasuk mengapa perusahaan berdiri, apa kontribusi unik yang dibuat atas yang dapat dibuatnya, apa motif atau nilai yang mendasari pemilik atau manajer-manajer kunci. Yang kedua, menelaah kondisi lingkungan. Langkah kedua, pertanyaan yang muncul di sini adalah perubahan teknologi, sosial, ekonomi, dan politik
apa yang terjadi yang menunjukkan peluang atau ancaman. Suplai tenaga kerja meningkatkan tuntutan hukum yang mengatur kebijakan dan praktik-praktik sumber daya manusia. Dan daerah perubahan teknologi dapat menyebabkan dampak besar terhadap bisnis. Yang ketiga, mengevaluasi kekuatan perusahaan. Langkah ketiga, pertanyaan berikutnya adalah faktor-faktor yang meningkatkan atau membatasi pilihan dari serangkaian alternatif tindakan. Faktor-faktor sumber daya manusia seperti usia tenaga kerja, imobilitas manajer kunci, dan kurangnya promosi terhadap tenaga berbakat merupakan masalah umum yang dapat merintangi perencanaan strategik. Yang keempat, menentukan tujuan dan sasaran. Langkah keempat, pertanyaan penting lainnya adalah apa tujuan penjual, laba, dan kembalian investasi. Apa landasan yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan-tujuan tersebut? Terlalu sering struktur organisasi dan gaya manajemennya yang diterapkan pada perusahaan tidak mendukung sasaran dan tujuan tertentu. Yang kelima, menyusun strategi. Langkah terakhir adalah pentingnya pencapaian atau pencarian jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan serangkaian tindakan apa yang harus diikuti oleh organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan secara memenuhi tujuan yang dibutuhkan dalam operasional tertentu. Jenis-jenis program bagaimana yang dibutuhkan dalam mengikuti strategi ini. Perubahan-perubahan apa dalam struktur organisasi, proses manajemen, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Fokusnya di sini adalah mempertajam perencanaan, pendekatan, penugasan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya manusia dengan benar untuk mendukung organisasi. Tingkat perencanaan sumber daya insani. Ada 5 tingkatan perencanaan sumber daya insani, yaitu yang pertama, mengidentifikasi tujuan dan rencana organisasi, meramal keperluan atau syarat dasar sumber daya manusia, menilai keahlian yang telah dimiliki dan menawarkan karakteristik secara internal, menemukan keperluan utama sumber daya manusia, mengembangkan rencana dan program untuk memastikan bahwa ada orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat pula. Perumusan strategi. Perumusan strategi seringkali ditunjukkan sebagai perencanaan strategi jangka panjang. Analisis situasi adalah awal proses perumusan strategi. Hal ini dapat terkonsep dengan cara memilih-milih item-item yang dimiliki agar dapat diformulasikan ke dalam langkah-langkah perencanaan strategi, sehingga mengeluarkan sebagai rumusan yang dapat dilaksanakan sebagai acuan langkah dalam menjalankan suatu tujuan. Untuk mencapai kesuksesan organisasi haruslah memiliki strategi. Framework adalah kerangka yang akan membantu mengorganisir dan mengembangkan spesifikasi tujuan menjadi lebih mudah dan terarah. Rencana kegiatan. Yang ke-1, penyusunan anggaran tenaga kerja atau penyusunan formasi merupakan kegiatan memadukan jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Yang kedua, menyusun program tenaga kerja merupakan kegiatan-kegiatan untuk mengisi formasi yang meliputi program pengadaan tenaga kerja, promosi jabatan pegawai, pelatihan dan pengembangan pegawai, pengembangan karir, dan program pemeliharaan pegawai, dan program pemberhentian pegawai.
Rangkaian pelaksanaan perencanaan sumber daya manusia. Rangkaian pelaksanaan perencanaan sumber daya manusia yang terintegrasi dengan rencana strategik bisnis baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang menurut Hadari Nawawi tahun 1997 adalah sebagai berikut. A. Dalam proses perencanaan strategik bisnis, beberapa organisasi atau perusahaan akan melakukan. Yang pertama, menyusun rencana strategi bisnis dengan perspektif jangka panjang, 5-10 tahun atau lebih di masa mendatang. Yang kedua, menyusun rencana operasional bisnisnya yang dijabarkan dalam rencana strategik dan perspektif jangka sedang 3-5 tahun di masa mendatang. Yang ketiga, menyusun rencana tindakan berupa anggaran dengan perspektif tahunan yang menggambarkan kegiatan bisnis yang akan dilaksanakan selama 1 tahun dengan menyediakan anggaran tertentu untuk dapat diwujudkan. Yang B, dalam kegiatan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, pada tahap awal perencanaan sumber daya manusia, mengidentifikasi isu-isu berdasarkan komponen-komponen di dalam rencana strategik bisnis jangka panjang. Beberapa komponen yang bisa dijadikan isu perencanaan sumber daya manusia antara lain. Yang pertama ada filsafat perusahaan. Yang kedua, laporan hasil penelitian tentang hal-hal seputar lingkungan bisnis. Ketiga, ada tujuan-tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai. Yang keempat, hasil analisis SWOT perusahaan. Kedua, pada tahap selanjutnya, hasil analisis isu digunakan sebagai masukan dari perencanaan operasional jangka menengah ke dalam tahap kegiatan perkiraan kebutuhan sumber daya manusia dalam proses perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga, hasil perkiraan kebutuhan sumber daya manusia tersebut dijadikan masukan secara integral dalam penyusunan anggaran tahunan ke dalam perencanaan sumber daya manusia. Secara skematis, pengaruh dari ketiga tingkatan perencanaan bisnis terhadap perencanaan. Mungkin penjelasan cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.